Kemudian orang yang hendak sembahyang syaratnya 5. Pertama, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menghadap kiblat, mengenal masuk waktu, menutup aurat. Rukun wudunya 6. Pertama, berniat di waktu banyu sampai ke muka, ke muha. Waktu banyu sampai di muha, di situ berniat sahjaku berwudu. Itu niat. Nang kedua, membasuh muka. Nang ketiga, membasuh 2 tangan sampai 2 siku. Nang keempat menyapu sebahagian kepala. Itu. Nang kelima, membasuh 2 kaki sampai 2 buku lali. Nang keenam tertib. Apabila cukup syaratnya dan rukunnya itu, ngarannya udunya sahih. Sahih kepada rukun sembahyang. Kalau syarat sembahyang tadi 5. Pertama, suci badan, pakaian dan tempat. 2, menghadap kiblat. 3, mengenal masuk waktu. 4, mengetahui syarat rukunnya sembahyang sebelum sembahyang. Menghadap kiblat. Rukun sembahyang ada 13. Pertama, niat di waktu takbiratul ihram. Sahjaku sembahyang fardu, zuhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh. 8 huruf takbiratul ihram mulai Allahu Akbar, wajib telinga kita mendengar huruf nang 8 itu. 1 di antara huruf nang 8 tidak mendengar telinga kita, sedangkan telinganya waras dan tidak ada yang mengganggu seperti suara hujan dan lainnya, maka takbir itu tidak sah. Ini kada sedikitan orang yang membaca Allahu Akbar karena kada memperhatikan lalu kada mendengar. Sedangkan mendengari akan rukun-rukun yang dibaca, hukumnya wajib. Jelas saja kah? Jadi setiap rukun yang dibaca dengan untung, telinga kita wajib mendengarinya. Allahu Akbar, huruf-hurufnya itu telinga kita mendengar. Jangan kita mendengar yang lain, tidak terdengari bacaan kita. Atau kagamatan membaca Allah Akbar, Allah Akbar. Hunya tertinggal, kadang-kadang hunya, maka itu kada sah sembahyangnya. Allahu Akbar. Telinga kita ini mendengar. Ada sedikit orang sembahyang nang kagamat-gamatan membaca, lalu ada suaranya, lalu sembahyangnya setengah malam limbahnya.
kadada suara lalu setengah malam sembayang lantaran kadada bisi guru sangkannya setengah malam sembayang, padahal setengah malam itu berdosa karena kada mendengari bacaan muntung. Sudah paham aja kan? Setiap bacaan muntung nang wajib hukumnya wajib mendengari. Bacaan nang sunat di muntung hukumnya sunat jua mendengari. Apabila nang wajib kada didengari kada sah sembahyangnya. Apabila nang sunat kada didengari pahalanya lepas. Jelas kada? Nah itu. Kemudian huruf-hurufnya itu hendaknya fasih membacanya, bujur membacanya. Kalau Allahu Akbar bujur-bujur, jangan membaca A menjadi Ain, Akbar dibaca Ain seperti Allahu Akbar. Kalau ya anak menuruti Arab Allahu Akbar, itu hamzah dibaca dengan Ain, maka hukumnya kada sah takbirnya. Adapun apabila membaca Allahu Akbar, maaf kalau ada yang bekelere lah, Allahu Akbar, maka hukumnya makruh. Allahu Akbar makruh. Jadi lamun bekelege jangan jadi imam, makruh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi makmum aja kalau jadi imam. Ini warisan Rasulullah, supaya membaca huruf yang 28 itu fasih, pas. Perlunya kita belajar huruf 28 supaya pas untuk kita membaca, baik bacaan dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Di luar sembahyang banyak kan baca doa tahlil, ya kan, doa tamat, membaca maulid, baca dalail, baca burdah, dan lain-lain lagi. Kalau kita itu huruf nang 28 kada pas membacanya, niscaya salah kita membaca dan makna daripada bacaan itu pun berubah. Oleh sebab itu Abah menyampaikan kepada anak-anak Abah, janganlah dulu kita menjadi kepala sebelum kita fasih bacaan. Jelas kan? Bujur-bujur bacaan dulu huruf 28 hanya hendak jadi kepala. Lamun bekalere beundur-undur aja. Nah sudah jelas saja kalau dah. Abah supan juga lamun anak-anak Abah ini maju di masyarakat, tapi pembacaan salah.
Supen abah tahu lamun anaknya nang katuju maju-maju nih, tapi bacaan salah, ada juga kamar rasa supen. Misalnya aja bakal lere supen juga kan nang sudah bagus bacaan, fasih bacaan. Nah itu pun menunggu dulu perintah daripada guru. Jelas? Janganlah seorang murid itu bekerja tanpa suruhan guru. Kalau si murid bekerja tanpa suruhan guru, maka si murid itu ngarannya menyaingi dan menyamai perguruan. Apabila menyaingi dan menyamai perguruan, maka dia katulahan. Sebab itulah kada mau bermimpi mendapat Rasulullah dan apalagi melihat Rasulullah waktu bangun. Karena sifat sombong ada di hatinya dan dinyatakan dengan hal perbuatannya, yaitu menyamai perbuatan guru. Jadi sesudah fasih bacaan sanggup tampil, guru nang menyuruh tampil. Lamun guru pada menyuruh, jangan wajib bertampil tampil. Kemudian mengenai mukanna. Mukanna itu untuk menutup aurat. Syaratnya menutup warna kulit kita. Jadi apabila mukanna itu tipis, kita sembahyang itu berpaluh, basah si mukanna, kelihatan warna kutang. Misalnya kita memakai kutang warnanya hirang, lalu kita bermukanna putih, bepaluhan, basah, kelihatan warna si kutang yang hirang itu kelihatan di sebelah, maka itu namanya masih terbuka aurat. Jadi sebagusnya sesudah berkutang berbaju pulang di dalam dan betapih pulang di dalam, hanya memakai mukanna supaya jangan kelihatan bayang-bayang warna kulit atau bayang-bayang warna apa nih tadi kutang. Itu banyak juga nang kada terperhatikan. Jadi hukumnya sembahyangnya kada sah. Jelas saja Pak. Nah ini supaya gawian kita nang siang malam ini jangan salah. Nah lamun kada dipadahakan oleh guru, kita tetap kada bisa, tetap salah. Itu tadi nanang limbah baudo, sebelum baudo kada dibasuh dulu nang di hadapan, lalu baudo, lalu sembahyang tabawa najis. Nah banyak tuh nang kayak itu kada sah sembahyangnya. Nang kedua ini nak pulang rambut ada tak keluar sedikit. Nah baik itu pulang tipis mukannanya, bepaluhan sembahyang kelihatan warna kutang, itu pun kada sah juga. Jadi kada salahnya model ini datu kita itu baulah tungkau 2 lapis, kemudian mukannanya kain belaju. Nah jadi kanandal ngarannya dah. Itu orang bahari nangka itu kada sahnya pang potongan kayak bahari mukanna kada beganangan lagi.
ziarah hukumnya sunat, maka janganlah kita mengerja yang sunat, meninggalkan yang wajib. Ketahuilah hai anak-anakku, kalau kita meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang sunat, maka yang sunat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dilepaskan Allah daripada murkanya. Apalagi apabila kita belayar seorang perempuan meninggalkan suaminya di rumah, meninggalkan anak-anaknya di rumah serta suami, dia bersenang hati belayar meninggalkan suami dan anaknya, itu hukumnya dosa besar. Udah jelas? Apabila ada di antara anak-anakku yang meninggalkan suami dan anak-anaknya di rumah, dia tulak belayar, maka abah menyatakan, siapa mengerja yang wajib seperti menuntut ilmu diberi pahala, siapa meninggalkannya diberi dosa. Siapa mengerja yang sunat diberi pahala, meninggalkannya tidak diberi dosa. Siapa mengerja yang sunat meninggalkan yang wajib, dimurka oleh Allah dan pekerjaan sunatnya ditolak. Siapa meninggalkan suaminya dan anak-anaknya di rumah, maka itu orang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Kemudian kita menyambung penawar hati nomor 9, masalah telinga. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Telinga kita ini mendengar akan sesuatu yang didengar telinga itu diumpamakan seperti makanan. Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Jadi ada yang kita dengar itu bermanfaat, ada yang kita dengar itu memberi mudarat. Jadi kada semuanyaan yang didengar itu bermanfaat dan kada semuanyaan yang didengar itu mudarat. Bisa mudarat, bisa manfaat. Oleh sebab itu apabila mudarat kita tutup telinga kita, apabila manfaat kita buka telinga kita. Misalnya apabila Al-Quran, hadis dan ilmu, bukalah telinga. Apabila nyanyian-nyanyian, itu kita tutup telinga kita. Bahwasanya nyanyian dan bunyi-bunyian itu adalah menyuburkan sifat munafik di dalam hati. Coba kalau orang munafik nangka 7 bohong berbicara, nangka 7 menyalahi janji, nang culas pada amanah. Coba lihat, hobinya itu mendengar musik-musik, hobinya ketujuh mendengar nyanyian-nyanyian, bahkan inya sendiri senang dengan nyanyian. Ketujuh menyanyi, ketujuh memedihin layau. Itu orang munafik memang hobinya begitu. Janganlah mendengar sesuatu yang cagar memudaratkan hati kita dan pikiran kita. Karena semua yang kita dengar itu merusak, akan merubah akan hati dan pikiran. Kalau yang didengar itu baik, maka menjadi baik hati dan pikiran kita. Kalau yang didengar itu jahat, maka menjadi jahat hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu di zaman sekarang lebih banyak yang merusak hati dan pikiran kita di telinga daripada yang memperbaiki hati dan pikiran. Oleh sebab itu abah sekarang lebih banyak keluar rumah lagi karena takut banyak melihat yang mudarat, banyak mendengar yang mudarat.
maka lazimkan olehmu memelihara pendengar engkau dari perkataan yang keji dan yang sia-sia, karena mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Apabila kita mendengar orang menyambati orang, nang menyambat itu berdosa lah, nang mendengar pang sama dosanya. Padahalnya mendengar benar aja, kalau empat bandar dosanya sama. Lagi pula bahwasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Apabila kita ketujuh mendengarkan perkataan yang sia-sia, hati kita itu kada tenang, pikiran kada lapang, bawas-was dia nang sembahyang ke Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Usolli Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Allah. Kenapa jadi bawas-was benar? Karena tadinya bakasnya mendengar nang kada bapaeda nang sia-sia, timbul di hati was-was. Nah, ada lagi namanya menyebabkan was-was di hati, yaitu sebelum kita hendak bakame sudah ada kita di jamban, lalu duduk di jamban. Padahal lawas saja lagi, hanya bakame ini lawas saja, duduk ya. Baluman lagi anak daerah masuk di jamban sudah. Eta. Apabila kita hendak bana bakame hanya ke jamban, hendak bana behera hanya ke jamban. Ini baluman hendak bana sudah duduk di jamban no. Was-was tu kena to. Iya nang usul dulu. Astagfirullah, usul dulu. Allah, astagfirullah. Alhamdulillah. Allah, astagfirullah. 20 kali mengangkat takbir. Bakasnya dari tadi ke jamban, dari ke sikapan. Nah, nang kedua sudah tontong bakami, tontong behera, kada bebasuh-basuh. Nah, padahal behera sudah tontong, bakami sudah tontong. Nah, berpikir dan jamban. Orang apabila sudah tuntung bakame lakasi bebasuh, apabila tuntung behera lakasi bebasuh, keluar pada jamban. Ini belum hendak bakame sudah duduk, belum hendak behera sudah duduk. Limbah tuntung bakame behera kada bebasuh, lambat di dalam jamban. Apabila lambat dalam jamban, pertama was-was datang. Nang kedua penyakit jubur. Keluar jubur, tahu ka jubur? Ambian. Nah, ini semuanya yang disampaikan ini warisan Rasulullah. Rasulullahnya wafat, meninggal warisan ilmu. Adapun tuan guru itu bandaharawan. Disitulah letaknya warisan guru. Mun kita hendak ambil ke sini. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Situ aja dulu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat apa yang kita baca dan kita dengar bersama-sama di majelis ini, dan kita memohon kepada Allah berkat Rasulullah SAW, semoga Allah menghapuskan dan membersihkan segala dosa dan kesalahan kita seumur hidup zahir dan batin, serta kesalahan dua ibu bapa kita dan seluruh keluarga kita dan jiran-jiran kita, terutama jiran ulun di sekumpul ini.